Baik, sekarang sudah menunjukkan pukul 10:15 dan baru ada sekitar 8 orang partisipan. Bagaimana bisa langsung dimulai, presenter dan moderator? Ya, mulai saja. Tidak apa-apa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayoga Wibowo, selaku host pada webinar kali ini yang akan membahas tentang pentingnya etos kerja di era globalisasi dan nilai Pancasila dalam etos kerja yang akan disampaikan oleh Saudara Hamdan Azani dengan dimoderatori oleh Saudara Azril Baruna. Kepada moderator, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Saudara Ayoga telah memberikan saya kesempatan. Jadi, materi ini akan dibawakan oleh Hamdan Azani yang lahir pada tanggal 12 Desember 2002. Hamdan ini merupakan siswa PSG atau Program Sistem Ganda di SMK Semak Bogor. Hamdan sendiri merupakan orang yang aktif di masyarakat. Salah satu kegiatan yang sering ia lakukan adalah bekerja bakti setiap minggunya. Selain itu, Hamdan juga sering memperhatikan kegiatan negara yang sedang terjadi. Kepada Saudara Hamdan, dipersilahkan untuk memulai presentasi kali ini. Terima kasih moderator sudah mempersilahkan saya, juga sudah memperkenalkan saya. Izin share screen ya. Silahkan. Apa sudah terlihat dengan jelas? Sudah. Baik, bisa saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada webinar kali ini, materi yang akan saya sampaikan adalah pentingnya etos kerja di masa globalisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila pada etos kerja. Nah, pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan yang muncul di benak kalian terlebih dahulu setelah membaca judul pada presentasi kali ini. Apa sih etos kerja itu? Nah, menurut Toto Tasmara, etos kerja merupakan totalitas kepribadian diri serta cara memaknai, mengekspresikan, memandang, dan meyakini sesuatu yang mendorong diri untuk bertindak serta meraih amal yang optimal. Jadi, maksudnya itu adalah etos kerja adalah keyakinan diri terhadap suatu norma-norma untuk mendorong diri supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi pada presentasi kali ini akan dijelaskan mengapa Pancasila itu merupakan norma-norma yang penting untuk diimplementasikan pada etos kerja dalam masa era globalisasi ini. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan hubungan globalisasi dan etos kerja. Nah, hubungan yang pertama adalah persaingan yang meningkat. Jadi, sebelum adanya globalisasi, persaingan pencari kerja di Indonesia itu hanya ada satu, yaitu pesaing dari dalam negeri. Kemudian pada masa globalisasi, di mana batas-batas antar negara itu terbuka, pesaingnya itu bertambah dua. Yang pertama adalah pesaing dari luar negeri, dari negeri luar. Nah, mengutip dari republika.co.id, menurut Badan Statistik Nasional, setiap tahun terdapat tambahan 2,25 juta pencari kerja di negara Indonesia. Sedangkan pada 2019 terdapat 8.050.000 pencari kerja. Jadi bayangkan saja, pesaing di dalam negeri sendiri saja sudah lebih dari 10 juta orang. Dan tiap tahunnya bertambah 2,25 juta orang. Belum lagi ditambah dengan pesaing dari luar negeri. Pesaing yang kedua adalah teknologi. Jadi karena globalisasi ini, teknologi itu semakin maju dan semakin mudah diakses oleh semua negara. Nah, teknologi yang akan menjadi pesaing kita adalah robot. Contohnya, pada analisis kimia,
pada analisis kimia terdapat alat yang bernama autotitrator. Nah, autotitrator ini merupakan robot yang bekerja dengan cara mengaduk dan meneteskan larutan secara otomatis dan dengan presisi, dengan keakuratan yang sangat tinggi. Nah, jadi robot juga merupakan salah satu pesaing kita, pesaing pencari kerja. Yang kedua adalah standar. Jadi dengan hilangnya batas-batas antar negara, maka standar yang digunakan itu merupakan standar internasional. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang mewajibkan para pekerjanya supaya bisa untuk berbahasa Inggris. Selain itu, kebanyakan perusahaan juga mempunyai minimal tingkat pendidikan untuk pekerjanya yaitu SMA, tingkat pendidikan SMA. Sedangkan masih banyak warga negara Indonesia yang mempunyai yang hanya lulus dari SD. Kemudian yang ketiga adalah budaya. Jadi dengan hilangnya batas-batas antar negara, budaya juga semakin gampang masuk ke Indonesia. Banyak perusahaan-perusahaan yang masih mempertahankan budaya dari tempat perusahaan asal tersebut didirikan. Jadi bagi pekerja Indonesia yang bekerja di perusahaan tersebut akan sangat terasa kentalnya budaya negara asal perusahaan tersebut. Nah, oleh karena itu Pancasila itu sangat penting untuk diimplementasikan dalam etos kerja supaya budaya dan harga diri rakyat Indonesia itu masih tertanam di dalam tiap-tiap pencari kerja di negara Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengembangkan etos kerja diri masing-masing. Yang pertama adalah revolusi mental. Jadi kita tuh harus menerima bahwa globalisasi itu benar-benar terjadi di Indonesia. Kita harus mengetahui bahwa kelemahan diri kita serta kelebihan diri kita. Kita harus meningkatkan kelebihan diri kita dan juga mengatasi kelemahan diri kita dengan cara berusaha dan juga memikirkan bahwa banyak pesaing kita. Kita harus menggunakan pesaing kita itu sebagai motivasi diri kita supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian pengembangan yang kedua menggunakan menambah pengalaman. Nah, menambah pengalaman ini mempunyai dua sumber. Sumber yang pertama adalah pengalaman diri sendiri. Jadi pengalaman diri sendiri ini bisa kita dapatkan dengan cara mengamati. Nah, kita dapat mengamati bagaimana orang-orang bekerja pada perusahaannya masing-masing, bagaimana mereka berkomunikasi dengan rekan-rekan kerjanya, dan kita dapat mengambil pengalaman itu dan mengimplementasikannya pada kehidupan diri kita. Kemudian, sumber pengalaman kedua adalah pengalaman orang lain. Jadi kita dapat bertanya kepada orang lain, kepada teman-teman kita, atau kepada orang tua kita, atau kepada siapa saja yang kita kenal. Bagaimana sih bagaimana sih kegiatan mereka bekerja di perusahaan mereka, atau bagaimana sih cara mereka berkomunikasi dengan rekan kerja mereka, dan juga kita bisa meminta tips dan trik dari mereka supaya dapat menjadi nilai kerja yang dapat menjadi pekerja yang mempunyai nilai kerja yang tinggi. Lalu pengembangan etos kerja yang ketiga adalah implementasi dari sila-sila Pancasila. Nah, inilah etos kerja tanpa implementasi nilai-nilai Pancasila. Bagaikan burung Garuda yang tidak mempunyai perisainya. Jadi jika kita bekerja tanpa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, itu bagaikan jantung kita itu terbuka. Jadi kita tuh mudah diserang dan para pesaing lain itu mudah untuk mendapatkan pekerjaan dari diri kita. Nah, implementasi sila pertama yaitu nilai ketuhanan. Nah, implementasinya yaitu pertama adalah bekerja dengan jujur. Jadi kita harus tahu bahwa ketika kita bekerja, walaupun tidak ada orang yang melihat, kita harus yakin bahwa Tuhan itu melihat apa yang kita kerjakan. Jadi
janganlah kita bekerja dengan sembarangan, jangan kita bekerja dengan tidak jujur, karena Tuhan tuh pasti melihat apa saja yang kita kerjakan. Yang kedua adalah bekerja dengan ikhlas. Jadi kita bekerja tuh pikirannya itu bukan cuma gaji, gaji, dan gaji, tetapi pikirkan juga manfaat bagi orang lain jika kita bekerja dengan serius. Dan yang ketiga adalah tetap mengutamakan ibadah. Jadi ketika kita bekerja, jangan lupa ibadah. Malah lebih pentingkan ibadah daripada pekerjaan Anda. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai ini, Anda tuh akan semakin dihormati oleh rekan kerja Anda. Lalu yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Implementasi dari sila kedua nilai kemanusiaan ini adalah pertama, menghargai dan menghormati rekan kerja kita. Kita dapat menghargai dan menghormati rekan kerja kita dengan cara berbicara yang sopan, membantu rekan kerja kita ketika sedang ada masalah. Dengan begitu rekan kerja kita juga akan membantu kita dan menghormati kita ketika kita, dan juga akan membantu dan menghormati kita. Yang kedua adalah bisa membagi waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi misalkan kita harus mengetahui apa itu batasan. Jadi kita tidak boleh membawa kehidupan pribadi dalam pekerjaan kita. Contohnya, misalkan kemarin malam tim bola favorit kita itu kalah dalam satu pertandingan. Nah, saat bekerja itu kita tidak boleh sampai membawa hal tersebut. Jadi kita bekerja secara marah-marah, bekerja dengan kesabaran, juga jadi tidak ramah terhadap rekan-rekan kerja kita. Nah, jadi kita tuh harus tahu jadi kita tuh harus tahu batasan antara kehidupan pribadi dan juga pekerjaan. Lalu sila ketiga adalah nilai persatuan. Nah, implementasi dari nilai persatuan ini adalah mampu bekerja sama. Nah, jadi jika kita mempunyai rekan kerja, jangan lihat ras, agama, dan juga suku mereka. Nah, jadi jika rekan kerja kita mempunyai pandangan agama yang berbeda, jangan berpikir dia tidak seagama dengan saya tidak ingin bekerja dengan dia, atau saya akan membicarakan dia di belakang. Jangan seperti itu. Itu akan menurunkan kualitas nilai jual diri Anda. Lalu yang kedua adalah bersaing dengan sehat. Jadi maksudnya bersaing dengan sehat ini adalah bersaing dengan cara meningkatkan kualitas diri Anda dan bukan mencari kesalahan-kesalahan dari pesaing-pesaing Anda. Jadi jika Anda ingin mencari pekerjaan yang baik, yang lebih baik, maka tingkatkan kualitas diri Anda, bukan dengan cara mengolok-olok pesaing pencari kerja Anda. Lalu sila keempat adalah nilai kerakyatan. Jadi implementasi dari nilai kerakyatan ini yang pertama adalah bermusyawarah dalam membuat keputusan. Jadi ketika bekerja dan Anda ingin membuat suatu keputusan, maka pertama-tama adalah Anda harus bertanya kepada rekan-rekan kerja Anda. Kemudian bertanya kepada atasan Anda, lalu bertanya jika ada kepada bawahan Anda. Nah, ini tuh supaya hasil keputusan Anda itu merupakan hasil yang menguntungkan semua orang. Jadi semua orang tuh senang dengan keputusan Anda. Lalu yang kedua adalah menghargai pendapat orang lain dan melaksanakan segala aturan dan keputusan bersama. Jadi misalkan keputusan Anda itu hasil musyawarahnya itu tidak sesuai dengan opini Anda atau pendapat Anda. Tetapi Anda harus tetap mengikuti hasil musyawarah tersebut. Karena hasil musyawarah tersebut merupakan keputusan dari persetujuan dari semua belah pihak yang mengikuti musyawarah tersebut. Lalu nilai sila kelima yaitu nilai keadilan. Implementasi dari nilai keadilan yang paling penting adalah tidak melakukan KKN atau kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kenapa? Karena jika Anda melakukan KKN, yang merugi bukan hanya dari Anda, yang terkena dampak bukan hanya dari Anda, tetapi
masyarakat lain juga. Jadi misalkan Anda melakukan korupsi pada misalkan suatu perusahaan ingin meluncurkan produk baru dan Anda itu merupakan orang yang menyetujui apakah produk ini sudah memenuhi standar atau belum. Dan jika perusahaan itu mencoba untuk menyuap Anda, lalu Anda itu menerima suapannya dan meloloskan produk tersebut. Nah, jika Anda melakukan korupsi, bukan hanya diri Anda yang akan terkenal bahwa Anda itu koruptor dan juga akan mengurangi nilai jual diri Anda, tetapi masyarakat juga akan merasakan dampak dari hasil korupsi Anda. Orang-orang yang mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut akan menerima dampaknya. Jadi dampak dari melakukan KKN ini sangat besar. Jadi jangan sampai Anda melakukan KKN. Nah, pentingnya implementasi dari nilai-nilai Pancasila tadi adalah yang pertama yaitu meningkatkan nilai jual pekerja. Jadi jika Anda meningkatkan nilai jual diri Anda, maka Anda tuh akan terkenal gitu sebagai orang yang rajin, orang yang jujur dalam bekerja. Jadi perusahaan-perusahaan tuh akan menginginkan Anda untuk bekerja di perusahaannya. Lalu yang kedua adalah meningkatkan standar pekerja di Indonesia. Jadi bayangkan saja jika Indonesia tuh orang-orang Indonesia tuh terkenal dengan pekerjaannya yang jujur, dengan pekerjaannya yang giat, dengan pekerjaannya yang yang mengamalkan nilai-nilai agamanya, dan juga terkenal dengan pekerjaannya yang tidak rasis atau tidak membedakan sesama. Itu pasti perusahaan-perusahaan tuh pengen gitu dapat pekerja dari Indonesia. Jadi bukan Anda saja yang untung, tapi rakyat Indonesia juga untung semua gitu. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Jadi harap diingat bahwa Anda itu bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Jadi jangan lupa bahwa Anda tuh harus menikmati hidup. Nah, dengan kualitas kerja yang baik, dengan kualitas pekerja yang baik, maka standar kerja di Indonesia juga akan semakin baik. Jadi standar gajinya, standar asuransinya juga akan meningkat. Jadi dengan begitu kualitas hidup masyarakat Indonesia juga akan semakin meningkat dan dapat menikmati hidup Anda dengan lebih nikmat, dengan lebih mantap gitu. Jadi Anda bisa berbahagia dalam diri Anda. Ngelek sebentar ya. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Hamdan telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaan lewat chat atau raise hand dan di-mute mic-nya. Bagi yang akan bertanya, dipersilakan. Sudah masuk pertanyaan lewat kolom chat yang dari Rafiud. Bagaimana pandangan presenter tentang etos kerja yang dimiliki oleh orang-orang Jepang? Kepada Saudara Hamdan, apakah pertanyaannya sudah jelas? Ya, sudah jelas. Jadi dipersilahkan untuk menjawab. Pertanyaan yang sangat baik oleh Mas Rafiud ini orang-orang Jepang itu memang terkenal dengan pekerja keras, dengan orang-orang mempunyai etos kerja yang sangat keras. Jadi bahkan banyak dari orang Jepang tuh yang meninggal karena kelelahan saat bekerja. Nah, menurut saya etos kerja yang dimiliki orang Jepang itu hampir sempurna. Kenapa? Mereka tuh selalu mengincar menjadi nomor satu. Jadi misalkan mereka membuat suatu restoran sushi atau restoran ramen, mereka tuh selalu
mengejar untuk menjadi nomor satu di negaranya, untuk menjadi restoran ramen atau restoran sushi terbaik di Jepang. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa hasil kerja mereka itu merupakan suatu seni gitu. Jadi hasil kerja mereka itu seni. Jadi ingin ingin sempurna begitu hasil kerjanya. Ya. Tetapi kelemahan dari orang Jepang ini, etos kerja orang Jepang ini adalah tidak mengetahui kapan harus berhenti. Mereka itu selalu mengejar hasil kerja mereka, tidak pernah menikmati hasil kerja. Jadi mereka tuh selalu mengincar kesempurnaan, tetapi tidak pernah menikmati hasil kesempurnaan mereka sendiri. Jadi oleh karena itu banyak dari mereka itu yang meninggal ketika bekerja. Ini memang pertanyaan yang sangat baik dan harus diperhatikan ketika Anda sedang bekerja. Begitu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya. Apakah jawabannya sudah jelas untuk Rafiud? Ya, selanjutnya yang ingin bertanya silahkan dituliskan di kolom chat atau langsung di unmute juga boleh. Sudah masuk pertanyaan di kolom chat dari Salsabila Ekayola. Pertanyaannya adalah cara membentuk etos kerja yang baik sejak dini itu bagaimana ya? Kepada Saudara Hamdan, apakah pertanyaannya sudah jelas? Ya, sudah jelas. Baiklah, silakan dijawab. Waktu dan tempat dipersilakan. Jadi cara membentuk etos kerja sejak dini baik adalah pertama adalah dengan memotivasi diri Anda. Anda harus termotivasi untuk menjadikan pekerjaan Anda itu mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Nah, setelah Anda termotivasi, diri Anda tuh akan sedikit demi sedikit mencari tahu apa itu kelemahan Anda, apa itu kelebihan Anda. Jadi nanti Anda akan berusaha untuk meningkatkan kualitas diri Anda. Nah, salah satunya itu seperti yang sudah dijelaskan pada materi ini dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Anda juga dapat bertanya kepada orang tua Anda bagaimana sih cara biar meningkatkan kualitas diri. Atau Anda juga bisa melihat pada media sosial tentang bagaimana orang-orang melakukan pekerjaan mereka. Anda juga bisa merasa termotivasi dari situ supaya Anda ingin, wah, pekerjaan mereka hebat sekali dalam mengerjakan pekerjaan mereka. Saya ingin seperti mereka. Jadi Anda akan terus bekerja keras supaya Anda mempunyai skill yang sama dengan mereka. Juga Anda dapat melihat apakah kosakata perkataan Anda dalam percakapan itu sudah baik. Jadi Anda bisa mulai berbicara sejak dini dengan cara berbicara yang sopan kepada teman, kepada orang tua, dan kepada orang lain dengan cara yang sopan. Gitu. Kepada Saudara Salsabila, apakah jawabannya sudah jelas? Ya, terima kasih pada saudari Salsabila untuk pertanyaannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari saudari Laras. Kira-kira apa yang menjadi penyebab turunnya etos kerja dan bagaimana cara menanganinya jika hal itu terjadi kepada diri sendiri? Kepada Saudara Hamdan, apakah pertanyaannya sudah jelas? Ya, sudah jelas. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk menjawab. Jadi penyebab turunnya etos kerja yang paling utama adalah hilangnya motivasi diri. Jadi orang yang hilangnya motivasi diri itu cenderung selalu memaki-maki keadaan. Mereka memaki-maki bahwa
Ini gara-gara adanya orang-orang asing masuk ke Indonesia. Jadi pekerjaan kita hilang. Mereka mengambil pekerjaan-pekerjaan kita. Begitu, itu yang menjadi penyebab utama turunnya etos kerja di Indonesia. Etos kerja itu hilangnya motivasi. Nah, selain hilangnya motivasi, juga dapat hilang gara-gara pekerjaan yang tidak diminati. Jadi misalkan Anda tidak mempunyai, jadi misalkan Anda bekerja sebagai analis kimia, tapi sebenarnya Anda tidak ingin bekerja sebagai analis kimia, tidak sesuai dengan passion Anda. Nah, hal itu tuh akan menurunkan etos kerja Anda. Anda akan bekerja secara malas-malasan, Anda akan bekerja yang penting beres, Anda akan bekerja cuman ya bekerja untuk hidup, pokoknya Anda itu hidup untuk bekerja kalau begitu. Nah, cara untuk menangani hal-hal tersebut adalah, pertama adalah introspeksi diri terlebih dahulu. Anda melihat ke dalam diri Anda terlebih dahulu. Apakah ini yang ingin saya lakukan? Apakah hal ini ingin saya lakukan terus-terusan selama saya hidup? Apakah saya ingin menjadi seperti ini selamanya? Nah, dengan begitu Anda akan termotivasi oleh diri Anda sendiri supaya Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Anda mencari passion hidup Anda akan berusaha menjadi yang terbaik dalam passion Anda. Begitu. Terima kasih atas jawabannya. Untuk Saudari Laras, apakah jawabannya sudah jelas? Terima kasih kepada Saudari Laras atas pertanyaannya. Jikalau masih ingin ada yang bertanya, silahkan dituliskan di kolom chat atau boleh di-unmute mic-nya. Jikalau ingin ada yang bertanya, jangan lupa. Jikalau ingin ada yang bertanya, silahkan di-unmute. Dan karena sudah ada link absen, jangan lupa untuk absen ya. Karena masih belum ada yang bertanya, biarkan saya yang bertanya. Apakah diperbolehkan, Saudara Hamdan? Mohon maaf, sepertinya mic-nya masih di-mute. Jadi gini nih, Saudara Hamdan. Kan Anda ini kan termasuk ke dalam PSG ya di Semakbo. Jadi apakah Anda sudah melakukan etos kerja sesuai dengan nilai Pancasila? Nah, izin sharing aja ini mah ya. Jadi saya tuh sempat PKL di Sislab. Nah, di Sislab ini saya tuh kebagian kerja di sebagai analis kimia. Saya tuh dapat bagian di environment atau lingkungan, dan juga sempat kebagian di analisis oli. Nah, saya tuh bekerja, ketika saya bekerja di analisis oli, saya sempat mendapatkan data yang agak aneh, yang datanya tuh jauh melebihi standar. Jadi benar-benar tidak masuk standar gitu. Olinya buruk banget. Padahal
orang yang ngasih sampel oli ini tuh terkenal gitu perusahaannya tuh yang perusahaan yang bagus. Jadi harusnya hasil analisis oli ini hasilnya itu bagus, lumayan bagus. Nah, tapi ketika saya melakukan analisis tuh hasilnya kan jauh dari standar ya. Nah, saya tuh tetap aja saya tulis di logbooknya itu apa yang hasil yang saya dapatkan tuh saya tulis aja dengan jujur, nggak saya rubah-rubah. Terus ketika ditanya supervisor saya jawab. Terus dilakukan analisis lagi oleh supervisor saya, ternyata memang tidak jauh, memang hasilnya itu tidak jauh. Jadi memang bekerja itu harus jujur. Lalu selain itu, saya juga berbicara dengan rekan kerja saya itu dengan bahasa yang sopan, bercandanya juga bercandaan yang sopan. Jadi kita tuh dekat dengan cara yang sopan. Lalu selain itu pada PTSI Lab juga pada saat azan asar atau saat azan zuhur tuh ada istirahatnya. Jadi saya tuh sholat zuhur dulu ketika istirahat. Lalu setelah istirahat barulah saya melanjutkan pekerjaan saya. Jadi jadi mengutamakan ibadah. Begitu. Lalu setiap pagi juga ada meeting bermusyawarah dulu tentang apa yang akan dilakukan pada hari ini gitu. Jadi misalkan hari ini bagi-bagi sampelnya seperti apa, berapa sampel yang harus dikerjakan. Jadi dibagi-bagi tugasnya di situ. Jadi kalau misalkan ada yang keberatan itu dibilang, kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi kemarin atau sampelnya ada sesuatu yang salah dibilang begitu. Begitu. Jadi apakah dengan ini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya itu etos kerja itu sangat penting sekali di dunia industri ya. Jadi kepintaran itu bukanlah segalanya. Jikalau masih ingin ada yang bertanya, dipersilahkan untuk menuliskan di kolom chat atau di unmute mic-nya. Dan saya ingin mengingatkan kembali nih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.47, jangan lupa untuk absen ya. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan yang ingin diberikan oleh audiens. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaan yang telah kalian berikan. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.48 yang menandakan presentasi sebentar lagi akan berakhir. Nah, sebelum presentasi ini diakhiri, kepada Saudara Hamdan, apakah Anda ingin memberikan closing statement atau kesimpulan terlebih dahulu? Ya, jadi kesimpulan pada penyampaian materi kali ini adalah bahwa etos kerja itu sangat penting dalam bekerja di dalam lingkungan kerja. Kenapa? Karena jika tentang skill, kepintaran atau jika kepintaran itu semua orang punya. Apalagi nanti itu akan ada robot yang bisa melakukan pekerjaan kita dengan lebih sempurna dan dengan hasil yang benar-benar keakuratannya yang tinggi. Jadi oleh karena itu etos kerja itu penting karena hanya manusia yang mempunyai etos kerja. Etos kerja itu sangat bagus. Nilai Pancasila itu merupakan norma-norma yang sangat bagus jika diimplementasikan dalam etos kerja. Karena nilai Pancasila sudah memiliki nilai-nilai yang sangat penting dalam penerapan etos kerja di dunia nyata. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Hamdan atas kesimpulannya. Materinya nih sangat menarik sekali ya dan sangat informatif. Kita juga jadi tahu bahwa
Di dunia pekerjaan itu bukan hanya kepintaran yang diutamakan, tetapi sifat kita juga atau yang kita sering sebut sebagai etos kerja juga itu sangat penting. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.50 dan sudah tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh audiens atau peserta, terima kasih atas waktunya karena telah mengikuti webinar kali ini. Terima kasih kepada pemateri Hamdan karena telah menyampaikan materinya dengan cukup baik. Terima kasih kepada host. Selebihnya saya akan kembalikan kepada host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hamdan sebagai presenter kali ini. Materinya sangat menarik bagi saya. Dan terima kasih juga untuk Saudara Azril selaku moderator yang telah mengatur webinar pada hari ini. Serta terima kasih juga kepada audiens yang telah berkesempatan hadir, meluangkan waktu untuk mengikuti webinar pada hari ini. Baik, sebelum saya tutup, jangan lupa absensi di link yang telah saya share di kolom chat. Nah, absensi ini dibataskan sampai pukul 13 atau pukul 1 siang. Baik, yang belum absen, segera absen sebelum saya end meeting ini. Baik, sekian. Saya tutup meeting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.